Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlian Munawar dari PKM 3B dengan nomor NIM 230807631. Yang pertama saya akan membacakan hadis tentang hewan yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala udhibatim ra'atun fi hirati sajanatha hatta matat wa dakhalat fiha nara la hiya at'amatha wa la saqatha hiya habashatha wa la hiya taraktaha nakulu khashashil yang artinya dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dia kurung hingga mati. Karena itu wanita tersebut masuk neraka. Dia tidak memberinya makan atau minum dan tidak membiarkannya mencari makanan sendiri dari serangga tanah. Jadi makna dari kandungan hadis ini, kita diajarkan untuk berperilaku baik terhadap hewan apapun itu. Dalam konteks sains, hadis ini sangat relevan dengan prinsip penelitian zoologi dan perlindungan satwa. Jadi itu kesimpulannya, kita sebagai manusia harus menjaga ekosistem baik hewani maupun nabati. Nah, yang dijelaskan dan diterangkan oleh hadis ini itu menjaga ekosistem hewani. Kita itu sebagai manusia harus memelihara satwa dengan cara memperlakukannya dengan baik seperti memandikannya, dan yang kedua menjaganya terus, dan yang ketiga memberikannya makan supaya hewan tersebut terjaga metabolismenya di dalam tubuh sehingga dapat berkembang biak dengan baik, dan yang pastinya hewan tersebut dapat dimanfaatkan balik oleh manusia, baik itu dalam penelitian biologi maupun kimia dan yang lain-lain. Terutama dalam pemanfaatan ekonomi itu sangat penting karena dapat dijadikannya berupa barang ataupun souvenir serta makanan dan lain-lain yang berguna di kehidupan kita. Sanadnya di sini dari Abdullah bin Umar, dari Nafi'i, dari Malik bin Anas, dari Abdullah bin Yusuf, dari Bukhari dan Muslim, hingga ke Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya di sini itu dari Abdullah bin Umar yang mendengarnya langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Cuma diteliti lagi oleh Imam Bukhari dan Muslim supaya kebenarannya terjaga dan pasti. Tentunya ada saksi-saksi yang melihatnya. Matan dari hadis tadi itu hadis riwayat Bukhari nomor 3482 dan Muslim 2242. Yang kedua, saya akan membacakan hadis tumbuhan terhadap sains dari hadis riwayat Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala in qamati sa'atu wa fi ahadikum fasilat fa ini stato ayyahrishaha qabla an takuma al-yahrishuha. Terjemahannya dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, jika kiamat dan di tangan salah seorang dari kalian ada bibit pohon, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat datang, hendaklah ia menanamnya. Makna dari kandungan hadis ini menjelaskan tentang pentingnya bagi kita sebagai penghuni bumi dan tentunya sebagai ciptaan Allah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Barang siapa yang menanam bibit pohon, maka ia akan mendapat pahala. Meskipun kita sebagai manusia tentunya sangat sibuk dalam kegiatan beraktivitas sehari-hari dan sangat sulit untuk menerapkan sistem penghijauan terhadap lingkungan, baik itu menanam pohon maupun membuang sampah di tempatnya. Di sini dalam konteks sains,
berkaitan dengan konservasi lingkungan dan tentunya ilmu pertanian. Itu kan lingkungan ya, dari pohon. Pohon itu kan menghasilkan apa? Daripada menyerap karbon dioksida ke dalam pohon, itu kan juga melakukan proses fotosintesis dari matahari ya. Nah, pohon kan itu mengeluarkan oksigen dan buah dan keindahan lainnya ataupun manfaat lainnya untuk kita sebagai manusia dapat memanfaatkan daripada oksigen itu untuk kegiatan sehari-hari, tentunya bernafas, dan buah itu dapat kita manfaatkan sebagai makanan sehari-hari kita, sebagai vitamin A, B, dan C, D, dan keindahan buah itu maupun tanaman itu dapat kita kelola dengan baik melalui reduce, recycle, dan reuse. Matan hadis ini dari hadis riwayat Ahmad 12902 dan Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 479. Sanad dari hadis ini yang pertama dari Anas bin Malik, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad hingga ke Nabi Muhammad SAW. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang matematika terhadap sains. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam halikul faraidu bi ahliha fama yakiya fali auli rajulin dzakarin. Matan dari hadis ini yaitu hadis riwayat Bukhari nomor 6732 dan Muslim nomor 1615. Terjemahannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah hak-hak ahli waris kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan Allah. Sisanya adalah untuk kerabat laki-laki terdekat." Sanad dari hadis ini yang pertama dari Ibnu Abbas, dari Ali bin Abdullah, dari Abi Sufyan Uyainah, dari Malik bin Dinar, dari Imam Bukhari hingga Nabi Muhammad. Dalam makna kandungan hadis ini itu kan menjelaskan tentang pembagian warisan. Dalam ilmu matematika tentunya sudah ada bilangan pecahan maupun yang lain. Dalam waris ini diterapkannya ilmu matematika tentunya dalam bilangan pecahan. Dan dalam Islam kita diajarkan untuk terus belajar mengenai sains, terutama ilmu matematika. Islam mendorong umatnya untuk terus belajar mengenai ilmu matematika sehingga ilmu matematika tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, saya akan membacakan dan menerangkan hadis kimia tentang sains daripada hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matalul mu'minu kama talizati, fatazalur rihu numiluhu, wala yazalul mu'minu yusibuhul balahu." Terjemahannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman angin yang selalu menggoyahkannya, demikian pula seorang mukmin yang diuji dengan berbagai cobaan." Matan dari hadis ini yaitu hadis riwayat Muslim nomor 2809. Makna kandungan daripada hadis ini itu dijelaskan, hadis ini mengandung hikmah struktur pada tumbuhan terkait karena sifat sangat fleksibel karena komposisi kimianya. Dalam ilmu kimia, hal ini sangat relevan dengan sifat elastisitas dan adaptasi molekuler terhadap tumbuhan. Hadis ini dari Abu Hurairah, dari
Hammam bin Munabi, dari Abdul Razak bin Hammam, dari Imam Muslim, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima ada terkait tentang luar angkasa dan sunatullah, dan saya akan menjelaskan hadisnya. Ada hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'una hatta tasma'u qalaha antaqata ma fiha mawdi'u arba'i illa wa malakun mawdi'un jabhatahu sajidalillah. Matan hadis ini hadis riwayat Tirmizi nomor 2312 dan Ahmad nomor 21448. Terjemahnya dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Langit berderit dan pantas baginya untuk berderit. Tidak ada ruang sejengkal pun di langit kecuali ada malaikat yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Makna kandungan dari hadis ini menjelaskan tentang keteraturan langit yang diciptakan oleh keagungan Allah. Dalam sains sendiri, keagungan langit yang diciptakan oleh Allah ini termasuk ke dalam benda-benda langit maupun pergerakan bumi dan tata surya dan lainnya dalam hal astronomi yang dapat dipahami secara langsung oleh manusia. Bahwasanya keagungan Allah itu sangatlah besar, dan kita sebagai manusia harus dapat mensyukuri ciptaan Allah dan memahami terkait keagungan dan penciptaan Allah terhadap tata surya dan astronomi ini. Dan kita sebagai manusia harus mengimaninya. Sanad hadis ini dari Abu Dzar Al-Ghifari, dari Qais bin Abu Hazim, dari Mansur bin Sabdan, dari Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, hingga Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.